Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala ta'ala ud'a ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Jami Asma'ul Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat serta karunia, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur, sehingga di pagi yang hujan rintik-rintik ini tidak menggoyahkan hati kita untuk tetap melangkahkan ke tempat yang mulia ini menjalankan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala dari Bapak Ibu sekalian, amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita, dan semoga atas izin Allah kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang atau seputar fikih dakwah, yang tujuannya adalah agar kita mengetahui apa status daripada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, seperti apa peranan kita di dalam mengambil porsi dakwah nantinya, dan siapa-siapa saja yang terkena kewajiban dakwah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang fikih dakwah, ini ada dua kalimat yang merupakan idhofah, ya. Fikih dakwah, fikih dan dakwah. Sederhananya, fikih itu adalah pemahaman tentang ilmu syariat, sedangkan dakwah adalah menyerukan. Dalam konteks ini, konotasi daripada dakwah adalah untuk hal yang positif, walaupun kalau secara etimologi umum dakwah itu bisa berkonotasi positif ataupun negatif. Bagi para dai yang menyerukan dakwah atau jalan kebaikan kepada seluruh umat, yang diharapkan umat tersebut akan mengikuti seruannya dan menempuh jalan kebaikan, itu adalah dakwah yang berkonotasi positif.
Namun ketika ada seseorang yang menyerukan kepada orang lain untuk berbuat maksiat, nah, misalkan ada ahli maksiat yang mengajak teman-temannya, ayo ikut saya dugem, nah, di diskotik misalkan, nah, itu dia menyeru. Secara makna bahasa dia berdakwah, tapi berdakwah mengajak orang lain kepada kemungkaran, dan insya Allah dosanya juga akan didapat seperti orang yang diajaknya. Nah, makanya ini subhanallah ya, kalau misalkan ada seseorang mengadakan satu acara, ini mohon maaf ya, misalkan mengadakan satu acara pesta, lalu ia menanggap musik ya, misalkan dangdut atau apalah gitu ya, sehingga banyak orang-orang berdatangan ke tempat tersebut. Nah, ketika terjadi kemaksiatan di tempat tersebut oleh orang-orang yang datang, misalkan puluhan bahkan ratusan orang berbuat maksiat di tempat tersebut, dikarenakan ada yang mengundang yang mendatangkannya, maka orang yang mengundang mendatangkan tersebut itu mendapatkan dosa dari kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang hadir. Nah itu. Nah demikian sebaliknya, ketika dakwah ini dikonotasikan sebagai seruan atau ajakan yang positif, insya Allah setiap dai, setiap orang atau siapa saja yang menyerukan kepada kebaikan, kemudian yang diajak atau yang diserunya melakukan kebaikan yang diserukannya, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala kebaikan dari apa yang dikerjakan dari orang yang diajaknya. Baik, mungkin untuk lebih jelasnya kita akan coba untuk mendefinisikan satu persatu ya, karena fikih dakwah yang terdiri dari dua kalimat. Yang pertama adalah fikih, berasal dari kata fikhan yafqahu faqih, yang artinya memahami atau paham secara mendalam, atau kalau pemahaman simpelnya fikih itu artinya adalah al-fahmu, memahami atau paham ya. Atau kalau mau kita definisikan ya, secara istilah dikatakan al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-amaliyatul muktasabati min adlatihat tafsiliyati, ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi makna fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat ya, yang bersifat praktis, artinya hukum itu kompatibel atau bisa untuk diterapkan, yang mana sumbernya itu didapat dari dalil-dalil yang terperinci. Banyak dalil-dalil yang dijadikan sebagai sumber daripada hukum fikih itu sendiri, sehingga bisa dikatakan bahwa fikih adalah merupakan panduan bagi umat Islam untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya, baik dalam hal ibadah maupun interaksi sosial. Karena cabang ilmu fikih itu memang banyak sekali Bapak Ibu ya. Bukan hanya bicara masalah fikih ibadah saja ya. Ada fikih muamalah, ada fikih jinayah dan lain sebagainya, yang mana Islam itu sudah sempurna mengatur semuanya. Jadi kalau ada orang atau kelompok yang mencoba mencari satu sumber hukum lagi atau mencari satu ketetapan lagi di luar Al-Quran dan Sunnah, itu pekerjaan yang sia-sia, bahkan menyalahi ya, daripada syariat itu sendiri. Nah, jadi simpelnya apa ya, kita pahami bahwa fikih itu adalah
panduan bagi umat Islam di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya, baik dalam urusan ibadah maupun muamalah. Kemudian kata dakwah, nah tadi seperti sudah saya singgung sekilas ya. Memang kalau kita mendengar kata dakwah ya alhamdulillah konotasinya adalah positif ya. Ya alhamdulillah ya. Jadi ketika kita mendengar oh dia sedang berdakwah di pedalaman Kalimantan Timur ya. Ustadz ini sedang berdakwah di daerah terpencil. Nah pasti yang ada di benak kita, ustadz tersebut sedang mendakwahkan atau menyampaikan hal-hal kebaikan kepada orang yang didakwahinya, atau diistilahkan dengan mad'u ya. Jadi yang berdakwah itu namanya da'i, sedangkan yang didakwahi namanya mad'u, objek dakwah. Tapi sebagaimana tadi sudah saya singgung sedikit ya, bahwa dakwah juga bisa berkonotasi negatif. Di mana dakwah itu berasal dari kata da'a, ya da'u, dan masdarnya adalah dakwatun, artinya menyuruh, mengajak atau memanggil. Sehingga secara istilah atau secara terminologi makna dakwah adalah mengajak ataupun menyeru pada manusia agar menempuh kehidupan di jalan Allah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya ud'u. Nah ini kan juga dari kata da'a ya. Tadi makna da'a adalah menyeru, ud'u ini di sini adalah fi'il amar, perintah, sehingga Allah memerintahkan ya, ud'u, serulah ila sabil, kepada jalan Rabbika, kepada jalan Allah, bil hikmah, dengan cara yang baik. Nah di sini Allah memerintahkan kita untuk menyeru orang-orang ya, menuju jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang baik atau cara yang bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dengan tata cara atau pengajaran yang baik pula. Nah di sini menariknya dalam ayat ini dikatakan wajadilhum billati hiya ahsan, jadil, debat. Namun ketika ada orang yang kita seru kemudian dia menyangga, ia tidak menerima, ia melakukan penolakan, sehingga dia seolah-olah mengajak berdebat, ya kita diminta debatlah, tapi dengan cara yang baik pula. Nah di sini luar biasa Allah memerintahkan umatnya di dalam berdakwah pun dengan cara yang baik, bijaksana, bahkan berdebat pun itu dengan cara yang baik pula. Jadi jangan sampai tujuan kita mendakwahkan seseorang untuk menuju jalan kebaikan, tetapi karena caranya yang tidak tepat, sehingga yang ada bukan orang tersebut mengikuti seruan kita, tetapi menjadi konfrontasi antara kita dan dia. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang tahu siapa yang mendapat petunjuk. Baik. Nah, sehingga dari dua kalimat yang dipadukan, yaitu fikih dakwah atau dakwah di sini, para ahli mendefinisikan yang pertama, tokoh dakwah kita yaitu Bapak Muhammad Nasir
mengatakan bahwa dakwah merupakan satu usaha untuk menyerukan serta menyampaikan pada perorangan manusia atau seluruh umat. Jadi seruan dakwah itu bisa kepada perorangan, bisa juga kepada kelompok atau seruan kepada seluruh umat mengenai pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia. Seruan tersebut meliputi amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi bukan hanya amar ma'ruf saja, nahi munkar pun harus dijalankan. Memang disinilah beratnya. Ketika ada kelompok dai yang menyerukan nahi munkar, kalau bicara nahi munkar berarti kan memberantas kemungkaran, memberantas kemaksiatan. Ketika maksiat yang mau diberantas itu dia melakukan satu perlawanan, sehingga kita pun melakukan upaya dengan cara yang dikatakan atau dianggap keras pula. Nah, maka dikatakan orang tersebut radikal, ya kan? Dakwahnya radikal. Ya, kalau memberantas kemungkaran, ketika tidak bisa dengan cara yang lembut, ya kita harus ikuti. Jadi bukan hanya mendakwakan hal yang makruh saja, kan tadi perintahnya wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yanha 'anil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, seruan meliputi amar ma'ruf nahi munkar dengan berbagai macam media serta cara yang diperbolehkan, akhlak serta membimbing manusia untuk mendapatkan pengalaman dalam berkehidupan perseorangan, membangun rumah tangga, bernegara, serta bermasyarakat. Seruan atau ajakan untuk memeluk, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam. Ini kalau kita pahami ya, pengertian dakwah yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Nasir ini sangat komprehensif, berarti begitu lengkap ya, makna dakwah yang dinyatakan oleh beliau. Sedangkan ahli lain yaitu Syekh Al-Mahfuz menyatakan bahwa dakwah adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Intinya sama ya. Ila sabil, menyeru mereka kepada kebiasaan baik dan melarang ya, mereka kepada kebiasaan buruk supaya beruntung dunia dan akhirat. Ini kan mulia sekali. Jadi orang-orang yang mengambil porsi di jalan dakwah itu mulia sekali tugasnya, Pak. Walaupun tantangannya pasti juga tidak sedikit juga gitu. Sehingga ada para dai yang mengambil jalan aman gitu kan. Dan saya mah dakwahnya yang aman-aman aja dah kan gitu. Sedangkan Profesor Cahaya Umar menyatakan dakwah adalah upaya mengajak umat dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Sama Pak ya kalau kita artikan. Ya karena memang sumbernya sama. Dari dua kata yang sama ya, digali makna katanya ya inilah statement atau makna daripada dakwah itu. Nah, sedangkan tokoh ulama kita Profesor Dr. Hamka mengatakan bahwa dakwah adalah seruan atau panggilan untuk menganut suatu pendirian yang pada dasarnya berkonotasi positif ya. Jadi karena memang sudah image setiap orang yang mendengar kata dakwah, biasanya dakwah itu berkonotasi positif, sehingga memang tidak elok juga ketika dakwah itu digandengkan dengan sesuatu perbuatan yang negatif atau maksiat. Walaupun seperti tadi saya katakan secara etimologi itu tidak salah. Misalkan ia sedang berdakwah kepada sekelompok orang untuk berbuat maksiat atau untuk melakukan pembunuhan kepada warga di sebelah, dia sedang berdakwah ya. Nah, tapi di sini menurut beberapa ahli tersebut ya, kalimat dakwah ini dikonotasikan sebagai kalimat yang positif dengan substansi terletak pada aktivitas yang memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar.
Nah, sehingga makna secara utuhnya fikih dakwah itu cabang ilmu dalam Islam yang meliputi pemahaman tentang aturan-aturan syariat yang berkaitan dengan pelaksanaan dakwah. Nah, jadi kalau coba kita pahami secara rinci ya, kita coba memahami secara rinci. Tadi kan dikatakan fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang syariat sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Dakwah adalah mengajak orang lain untuk menuju jalan kebenaran. Termasuk bagaimana cara menyampaikannya. Jadi fikihnya ini adalah mengatur cara berdakwahnya. Cara menyampaikan dakwah itu seperti apa, kepada siapa dakwah disampaikan. Ya, nanti subbagiannya juga insya Allah, misalkan ada kesempatan lain nanti bisa kita bahas juga. Mad'u atau objek dakwah itu bermacam-macam, sehingga kita tidak bisa menyamakan cara berdakwah kepada orang dengan kelompok atau strata tertentu dengan mad'u atau objek dakwah yang lain yang memiliki strata yang berbeda. Misal, ini contoh ekstrimnya saya ambil, Pak. Kita berdakwah kepada kelompok kaum marginal, ya, orang-orang yang pendidikannya misalkan ya rendah ya, SD rata-rata, pekerjaannya juga penghasilannya di bawah rata-rata, yang kesehariannya juga ya bergelut dengan kotoran, dengan sampah. Tentunya beda cara kita menyampaikan kepada kelompok golongan tersebut kepada orang-orang yang misalkan ya profesinya adalah eksekutif di sebuah perusahaan atau para mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, itu perlu diatur di dalam fikih dakwah. Dan apa saja yang perlu disampaikan perlu diperhatikan dalam berdakwah. Jadi agar dakwah itu efektif, kita harus memetakan dulu ya, materi yang akan kita sampaikan apa, kemudian kepada siapa materi itu akan kita sampaikan, sehingga dakwah itu efektif, tepat sasaran gitu. Baik. Nah, Bapak Ibu, di sini perintah berdakwah itu ya tentunya memang dakwah itu adalah diperintahkan. Hukum asalnya itu adalah fardhu ain. Semua individu dikenakan kewajiban berdakwah. Ketika di dalam satu wilayah belum ada satupun individu yang mengambil peran dakwah tersebut. Tetapi ketika ada satu atau sekelompok orang yang telah mengambil peran tersebut, maka hukumnya menjadi fardhu kifayah. Artinya yang lain sudah tidak terkena kewajiban untuk berdakwah. Walaupun pahalanya sangat besar orang yang mau mengambil porsi berdakwah. Ya, sebagaimana ya di dalam surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, berbuat kebaikan, dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam konteks ayat ini siapa yang dikatakan orang yang beruntung? Yaitu mereka yang mau mengambil jalan dakwah tersebut. Nah, pada masa dakwah Rasulullah ya, ketika kondisinya sudah memungkinkan bagi Rasulullah untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan, ya Allah memerintahkan juga dakwah secara terang-terangan. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Nah, jadi kalau sekarang ini karena kondisinya
memang sudah kondusif, ya kita bentuk dakwah kita ya harus terang-terangan gitu. Kalau ada orang dakwah bersembunyi-sembunyi, ini perlu dicurigai nih, Pak. Mungkin dia mendakwahkan aliran baru, ya, ajaran baru, karena sembunyi-sembunyi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian urgensi atau pentingnya, ya, fikih dakwah itu sendiri. Nah, urgensi fikih dakwah Islam terletak pada fungsinya sebagai panduan. Jadi fikih dakwah ini dibuat dengan tujuan untuk menjadi panduan atau acuan, atau bisa juga sebagai rujukan bagi para dai, ya, atau orang-orang yang mau mengambil jalan dakwah tersebut di dalam menjalankan tugas dakwahnya, sehingga tidak ngawur. Ya kan ada orang dakwah ngawur gitu kan, ya karena dia tidak memiliki, yang pertama tidak memiliki keilmuan materi itu sendiri, kemudian juga dia tidak memiliki ilmu berdakwah, ya. Orang yang memiliki ilmu syariat yang mumpuni juga belum tentu bisa menyampaikan ilmunya, karena memang dakwah perlu ilmu. Nah, sehingga penyampaiannya itu bisa menjadi efektif dan sesuai dengan ketentuan syariat. Fikih dakwah membantu para dai memahami cara berdakwah yang benar, baik dari segi metode, materi maupun etika, sehingga dakwah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan mencapai tujuannya. Kalau kita memperhatikan fenomena beberapa tahun yang lalu, kan sering kita melihat ada para ustadz dilapori, Mbak, ya, kemudian ditangkap, diproses, ya, dengan isi laporannya, ya, dakwahnya itu memecah belah umat, mengadu domba, atau seruan-seruan kalimatnya itu ya mengandung ujaran kebencian. Nah, ini bisa jadi dikarenakan dai tersebut memang belum tepat di dalam menerapkan fikih dakwah tersebut. Ya, sebagai contoh, saya tidak perlu sebut namanya, ya, almarhum yang belum lama beliau meninggal. Kebetulan saya pernah berjumpa dengan beliau di kota Pekanbaru. Selesai dia menyampaikan tablignya, saya sempat ngobrol cukup panjang lebar. Dia mantan pendeta. Nah, karena dia mantan pendeta, yang diserukannya adalah kesesatan, ya, daripada umat dari agama yang dia anut sebelumnya, gitu. Jadi yang didakwakan itu terus, nah, ini sesat, ini dan sebagainya, ya. Walaupun itu merupakan satu kebenaran bagi kita, bagi keyakinan agama kita, ya memang keyakinan mereka itu adalah sebuah kesesatan, ya, bagi keyakinan kita. Tapi karena di dalam penyampaiannya begitu vulgar, sehingga kelompok yang disesat-sesatkan ya tidak terima, sehingga dilaporkan dan akhirnya sempat masuk penjara. Nah, itulah karena kita tinggal, ya, di sebuah negara yang majemuk, ya, yang terdiri dari berbagai agama, suku, bangsa, dan lain sebagainya, sehingga ini kita harus memperhatikan. Baik, fikih dakwah sebagai panduan. Fikih dakwah adalah bagian dari ilmu fikih yang secara khusus membahas tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan dalam berdakwah. Ia memberikan kerangka kerja yang jelas bagi para dai, ya, jadi dakwah itu harus terkonsep kalau mau efektif dalam menjalankan tugas dakwah mereka, mulai dari memahami kondisi masyarakat hingga memilih metode penyampaian yang tepat. Ya, misalkan kita hendak berdakwah di daerah korban bencana alam, ya, walaupun kenyataannya misalkan, ya, penduduk tersebut memang
sehari-harinya selalu berbuat maksiat, atau boleh dikatakan itu sebenarnya adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengazab mereka dengan menurunkan bencana alam di daerahnya. Lalu ada seorang dai yang dikirim ke sana mendakwahkan mereka, tujuannya bagus agar mereka meninggalkan kemaksiatan tersebut. Tapi kalimat yang disampaikannya langsung menjas masyarakat tersebut sebagai orang yang zalim, sebagai ahli maksiat. Ini gara-gara kalian berbuat maksiat sehingga Allah marah, Allah menurunkan azab dan bencana di desa kalian. Tobatlah. Ini bisa ngamuk, Pak. Warga yang didakwahi dengan cara tersebut walaupun benar gitu. Kemudian tentunya memahami konteks. Fikih dakwah menekankan pentingnya memahami konteks sosial. Jadi kita harus betul-betul memahami ya kondisi sosial masyarakat setempat, budaya. Nah, ini perlu juga ya. Ketika di dalam satu desa atau satu daerah ada kearifan lokal ya. Kearifan lokal yang kalau kita tinjau secara hukum syariat yang murni itu bertentangan atau mengarah kepada satu kesyirikan. Nah, bagaimana caranya kita menasihati mereka agar mereka faham bahwa kearifan lokal tersebut bertentangan dengan akidah? Nah, tentunya kita tidak bisa dengan secara frontal langsung mengatakan ini syirik, bahkan ditendang ininya apa alat peraga mereka untuk beribadah gitu kan. Nah, dan kondisi masyarakat sasaran dakwah hal ini memungkinkan para dai untuk menyesuaikan pendekatan dakwah mereka agar lebih relevan dan mudah diterima oleh berbagai kalangan. Nah, lalu bagaimana kalau di daerah kita kan, Tangerang kan? Ya, kalau di daerah kita tentunya insya Allah ya peradaban masyarakatnya insya Allah sudah sesuai ya dengan perkembangan zaman yang ada. Jadi tidak sekompleks cara atau penerapan dakwah di daerah-daerah pedalaman yang memang kita perlu berhati-hati. Namun itu pun di dalam perkembangannya di kota-kota besar justru problemnya apa? Ya, adanya perbedaan faham atau manhaj ya di dalam keyakinan atau pemahaman ibadah itu juga sering menimbulkan pergesekan. Nah, walaupun kita meyakini bahwa manhaj kita yang kita ikuti adalah menurut kita ya itu yang benar, lalu kita langsung secara vulgar sesat, wah ada bid'ah dan lain sebagainya. Nah, ini juga perlu kita perhatikan sehingga jangan hal-hal tersebut yang tujuannya justru kita mempersatukan umat malah yang terjadi adalah terpecah belahnya umat. Baik. Nah, di dalam berdakwah pun ada akhlak dan etika yang harus kita penuhi. Fikih dakwah juga mengatur aspek etika dan akhlak dalam berdakwah. Para dai diingatkan untuk menyampaikan ajaran Islam secara santun, karena memang dasarnya Islam itu adalah agama yang santun, agama yang lemah lembut. Namun dalam kondisi tertentu yang mengharuskan kita bersikap keras, ya tentunya juga kita harus bersikap keras. Lemah lembut dan penuh kasih sayang sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, "Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi li'anfadu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum
fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut. Nah, jadi orang yang sikapnya lemah lembut itu boleh dikatakan dia orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka. Nah, ini kaitannya adalah dengan yang tadi sudah saya singgung, ya, ketika di satu daerah tertentu, ya, ada karakter atau perilaku orang-orang tersebut yang menurut kita kasar, yang menurut kita ya agak vulgar gitu kan ya. Nah, di dalam rangka mengefektifkan atau mensukseskan dakwah kita, ya kita harus legowo. Kan dalam dakwah juga Nabi mencontohkan. Ya, kita pernah mendengar ya, pada satu saat ada seorang badui ya dari dusun pedalaman yang ingin belajar ilmu kepada Rasulullah. Ketika sampai di masjid, dia kencing di pojokan masjid. Oh, sahabat marahnya luar biasa, Bapak Ibu. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Jangan, dia belum tahu apa-apa. Ya, maafkan, kita tegur, kita nasihati dengan cara yang baik, dan alhamdulillah akhirnya orang tersebut memahami bahwa hal yang dilakukan itu adalah tidak benar, dan dia menerima ya, Islam sebagai satu agama yang akhirnya diyakininya. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, ini juga berkaitan dengan kesuksesan dakwah yang kita lakukan. Yang penting intinya kita berupaya, kita berikhtiar semaksimal mungkin. Hasil daripada dakwah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak diwajibkan untuk berhasil mendakwahi orang tersebut hingga mendapat hidayah, tapi yang diwajibkan adalah kita mendakwahi orang tersebut, ya, kita menyeru orang tersebut kepada kebenaran. Perkara hidayah, maka itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada beberapa etika yang perlu kita perhatikan di dalam berdakwah. Yang pertama, ikhlas dalam berdakwah. Nah, ini kalau kita bicara ikhlas, ini sering menjadi satu apa istilahnya ya, apa sih ya, momok atau rumor gitu ya. Ya, memang berdakwah dasarnya adalah harus ikhlas. Nah, tetapi kita sebagai orang yang mendapatkan manfaat dakwah tersebut dari seorang dai yang mendedikasikan dirinya untuk berdakwah di jalan Allah, itu kita harus sudah mengerti dan memahami bagaimana agar ia memang betul-betul ikhlas dengan dakwah yang dilakukannya. Konsisten antara ucapan dan perbuatan di dalam berdakwah. Nah, ini jadi jangan sampai ada seorang dai berkatanya apa, dilakukannya apa. Ya, sedikit saya mengutip humornya mantan presiden kita Gus Dur ya. Dia bilang, Gus, kalau orang Korea itu gimana sih, Korea Jepang karakternya? Kalau orang Korea Jepang itu sedikit bicara, banyak bekerja, sehingga dia maju kan gitu. Kalau orang Eropa, orang Amerika ya, kalau orang Eropa dan orang Amerika itu banyak bicara, banyak bekerja, sehingga ya yang maju-maju, yang terbelakang ya, karena hasil kerjanya juga terlalu banyak ya.
yang dibicarakan. Lalu kalau orang Indonesia gimana? Nah, orang Indonesia apa yang dikatakan nggak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Nah, itu humor ya Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini memang Allah sudah memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Ya. Sungguh besar kebencian Allah. Di sini perhatikan Pak, sungguh besar kebencian Allah terhadap orang-orang yang mengatakan sesuatu, atau dalam konteks ini kepada para dai yang mendakwahkan sesuatu tetapi ia sendiri tidak melakukannya. Nah, hal ini juga pernah dicontohkan pada masa Rasulullah oleh sahabat. Ya, ada sahabat Rasulullah yang diperintahkan untuk menyampaikan materi atau tema di dalam khutbah, kalau nggak salah khutbah Jumat ya. Tetapi karena setelah diperhatikan materi atau temanya itu belum dijalankan oleh sahabat tersebut, ia menolak dan belum berani pada saat itu. Setelah ia implementasikan, ia amalkan apa dari materi atau tema yang harus ia sampaikan, barulah ia menyampaikan. Seperti itu Bapak Ibu ya, akhlak para sahabat. Ya, kalau di kita ada saja ya para ulama atau para orang-orang yang sebenarnya paham agama, tetapi ketika menyampaikan sesuatu padahal nyata-nyata itu adalah hal yang bertentangan dengan syariat, itu diutak-atik, dicari-cari ya, disimpang-simpangkan sehingga maknanya menjadi ambigu ya. Nah, salah satu etika di dalam berdakwah tujuannya diantaranya mencegah kesalahan dan penyimpangan ya. Singkat saja ya, ketika seseorang berdakwah ia tidak memperhatikan etika dan akhlak dalam berdakwah, itu sangat memungkinkan terjadi penyimpangan di dalam dakwah yang disampaikannya. Dengan etika dan akhlak diharapkan mencapai tujuan dakwah atau dakwahnya tepat sasaran. Tujuan utama dakwah adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta mengajak manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami dan menerapkan fikih dakwah, para dai dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian dakwah ini diharapkan berkelanjutan. Jadi ada regenerasi. Jadi bukan hanya dai tersebut saja ya, yang mengambil peran dakwah, yang menguasai ilmu dakwah, sehingga ketika dai tersebut ya katakanlah sudah meninggal sampai umurnya karena tidak ada regenerasi, sehingga dakwah juga berkelanjutan. Nah, jadi salah satu upaya atau visi daripada dakwah itu sendiri adalah bagaimana dakwah itu bisa berkelanjutan. Nah, pada pembahasan kali ini memang fokusnya yang pertama adalah kita memahami dulu Bapak Ibu ya, bagaimana kita faham ya fikih atau tata cara berdakwah itu sendiri. Kemudian kita juga memahami akhlak atau etika di dalam berdakwah. Kemudian materi atau tema apa yang akan kita sampaikan sehingga tepat sasaran ya. Kalau kita mau membahas keseluruhan tentang fikih dakwah memang banyak sekali ya, bukunya saja tebal ya. Nah, tujuan dakwah Islam menegakkan ajaran Islam secara menyeluruh dalam kehidupan manusia dan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi tujuannya ini dunia akhirat berdakwah ini.
Dakwah bertujuan untuk mengajak manusia agar beriman, beribadah, berakhlak mulia, dan menjalankan syariat Islam secara benar dan kafah. Nah, jadi salah satu tujuan utamanya seorang dai menyampaikan dakwahnya adalah agar seluruh umat itu menjadi umat Islam yang kafah, yang menjalankan syariat secara menyeluruh dan murni. Jadi tidak ada penyimpangan-penyimpangan dan tidak setengah-setengah atau diambil yang enak-enaknya saja, ya. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Jadi jangan sebagian-sebagian, jangan setengah-setengah. Ajaran Islam yang ini boleh nih, cocok sama saya, ambillah. Yang ini nggak cocok nih, ini tinggalkan aja. Nah, bagaimana kalau ada orang yang meninggalkan satu syariat, sebagian atau satu syariat saja, maka itu dihukumi kafir, Pak. Ya, karena dia tidak menerima. Dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Ya, ini jelas ya. Nah, sehingga tujuan utama daripada dakwah adalah yang pertama menyeru kepada tauhid dan keimanan. Jadi jangan sampai dakwah kita ini masih ada mad'u atau objek dakwah yang berlaku syirik, ya. Jadi tujuan utamanya, yang paling utama kita mendakwahkan kepada umat adalah agar umat tersebut bertauhid, hanya bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, membangun masyarakat Islami, meningkatkan kualitas hidup. Nah, di sini poin nomor 3, membangun masyarakat Islami itu bukan berarti harus bahwa seluruh masyarakat di wilayah yang kita dakwah itu kita paksa untuk masuk Islam. Ya, tidak harus seperti itu. Karena Islami, ya, kalau kita selami, kata Islami itu kan maknanya adalah sesuai dengan tata cara Islam. Bahkan ada penelitian di dunia, salah satu negara yang paling Islami diantaranya adalah Kanada, ya, Jepang. Padahal mereka adalah negara-negara kafir. Di mana maksud daripada Islaminya? Ya, di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang, masyarakat Kanada itu terlihat sangat menjalankan apa yang diajarkan dalam agama Islam. Pernah saya membaca sebuah artikel di Kanada, ada seseorang turis, kameranya tertinggal di halte. Sampai ia pulang ke hotel, dia lupa di mana kameranya. Dia ingat. 3 hari kemudian, teringat, kalau nggak salah saya pernah meletakkan kamera saya di sebuah halte di daerah tertentu, ya. Kalau kayak di sini misalkan di halte ujung sana, ya. Nah, ketika dia datang ke halte tersebut, Masya Allah, Pak, kameranya masih menggantung di situ. Kameranya kamera mahal, jadi tidak hilang. Nah, itulah yang dikatakan bahwa masyarakat di sana menerapkan apa yang diajarkan oleh agama Islam. Coba kalau di sini kira-kira, Pak, kamera atau handphone kita ketinggalan di halte, nggak usah 3 hari, Pak. Baru 10 menit kita ingat, handphone saya ditinggal, kita lihat masih ada kan? Ya, insya Allah udah raib, Pak, ya. Karena saya sendiri mengalami dulu zamannya BlackBerry saya ketinggalan di masjid, ya. Selesai duha, ya, saya pulang buru-buru, nggak ingat. Nah, begitu saya sampai rumah, saya ingat sekali persis bahwa handphone saya memang tertinggal di masjid. Ya, saya taruh di pinggir jendela gitu kan. Saya segera ke masjid, itu baru berapa jam udah nggak ada. Saya coba hubungi, aktif. Saya kirim BB-nya,
Ya, nggak dijawab sama dia. Ya, akhirnya apa? Saya kirim aja. Ya sudah, saya ikhlaskan BlackBerry saya, tapi gunakan untuk kebaikan. Mudah-mudahan jadi pahala kan begitu. Salah satu tujuan dakwah adalah meningkatkan kualitas hidup, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Disuruhnya 3 menit lagi Pak ya. Jadi nanti ketika sudah masuk waktu syuruk ya kita stop ya. Kemudian poin yang keempat dari dakwah ini, sumber utama materi dakwah. Apa sih yang menjadi sumber materi atau muatan daripada dakwah? Ya tentunya karena kita bicara dakwah, apapun materi yang akan kita angkat ya pasti sumbernya yang utama adalah Al-Quran, karena Al-Quran mencakup memuat semua urusan dunia akhirat ya. Dari pertama kali Allah menciptakan dunia ini sampai hari kiamat, itu semuanya sudah diatur di dalam Al-Quran ya, sehingga Al-Quran merupakan sumber utama, bahkan yang pertama dalam mencari materi atau muatan dakwah. Kemudian yang kedua adalah hadis, di mana hadis ini secara sederhananya kita katakan adalah sebagai petunjuk manual ya, penjelasan dari Rasulullah terhadap ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas atau belum dipahami oleh para sahabat pada saat itu. Kemudian juga sebagai sumber pendukung dari materi dakwah itu adalah ijtihad ulama ya, atau ada yang mengatakan sebagai ijma. Ijma itu adalah kumpulan daripada ijtihad yang dilakukan oleh ulama ya, dalam bentuk fatwa, kemudian itu dikumpulkan jadilah ijma ya. Ijma atau ijtihad ini adalah upaya para ulama untuk memahami dan menggali hukum-hukum Islam dari Al-Quran dan hadis, terutama dalam masalah-masalah yang tidak jelas diatur dalam kedua sumber tersebut. Ada nggak contoh yang tidak jelas Pak? Ya, banyak sebenarnya. Sebagai contoh bagaimana hukum pencangkokan organ tubuh, kan pada masa Rasulullah nggak ada orang mencangkok ginjal Pak ya, nggak ada orang mencangkok hati ya, tidak ada ginjal kita yang sudah tidak berfungsi, kemudian ginjal orang lain yang dia kebetulan umurnya sudah sampai, dia sudah menetapkan sebagai donor organ tubuh ya, pada masa Rasulullah kan tidak ada. Nah bagaimana? Nah disinilah para ulama berijtihad. Nah ijtihad yang dihasilkan itu berupa fatwa. Nah kalau dalam kajian fikih namanya fikih kontemporer ya. Kemudian sumber pendukung yang lain adalah sejarah dan peradaban Islam. Jadi sejarah dan peradaban Islam ya, sirah dan lain sebagainya juga bisa menjadi rujukan di dalam materi atau konten dakwah. Kemudian juga tidak kalah penting adalah kondisi sosial masyarakat. Jadi kita juga harus memperhatikan ya, ada kaidah yang namanya al-adatul muhakamah ya. Adab di suatu daerah ya, di suatu desa atau katakan, ketika itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan itu menjadi ketetapan hukum kearifan lokal daerah tersebut, itu bisa dijadikan sebagai hukum ya. Sehingga itu bisa kita jadikan sebagai sumber atau salah satu rujukan di dalam konten atau materi dakwah. Nah baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktunya ya sudah mencapai limit yang ditetapkan, kita cukupkan ya untuk tema
yang berikutnya insya Allah kalau nanti ada kesempatan ya bisa kita sambung kembali, yang mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang kepada kita sekalian sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan tema tentang fikih dakwah tersebut. Apakah diadakan dialog Bapak Ibu? Bagaimana Pak Yanis? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau mendengar kata dakwah tadi kan katanya itu harus ikhlas ya Ustaz. Iya. Terus gimana kalau seseorang itu yang memang udah memilih profesinya jadi dai sehingga dia mengharapkan nafkah dari profesinya itu Ustaz sebagai dakwah, itu apakah itu mempengaruhi keikhlasan? Karena di situ akan milih-milih masjid mana yang prioritas, masjid yang mana, masjid yang amplopnya tebal gitu ya. Kedua, apakah pada zaman dulu ya Ustaz ya, Nabi dan sesudah itu, apakah para dai-dai itu juga ada bayaran dari mana Ustaz? Ya. Sebelum ada lembaga-lembaga masjid seperti sekarang ini Ustaz. Ya. Kira-kira demikian itu sehingga dakwah itu dulu bisa berjalan. Dari mana gitu kira-kira biayanya gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini menyentuh satu hal yang apa namanya sensitif. Memang kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu, ya. Ada sekelompok dai ya yang ketika bicara dakwah ya ini urusannya komersil, ya bahkan dai kondang. Ya. Sedikit saya cerita ya. Teman saya yang seorang dai kondang, ya nggak perlu saya sebutlah namanya, tapi insya Allah dia dai yang baik ya. Dia bercerita kepada saya bahwa dia dan dua orang temannya yang sama-sama dai kondang juga. Jadi ada 3 dai kondang nih. Ya. Yang teman saya ini mendapatkan tawaran untuk mengisi acara gebiar Telkomsel di 24 kota di Indonesia. Ketika ditanya, Ustaz berapa nih kafalanya setiap kota? Loh, saya tidak menetapkan tarif Pak, silakan berapa mau diberikan, insya Allah tentunya Bapak lebih paham dan lebih mengerti. Nah di sini Pak kuncinya sebenarnya ya. Jadi orang yang ingin memanfaatkan jasa dai tersebut, dia harus sudah paham ya kan? Lalu kata panitianya, bagaimana kalau per kota 15 juta Ustaz, di luar transport? Ya silakan aja. Nah, kemudian panitia tersebut juga menanyakan hal yang sama kedua dai kondang tersebut. Nah karena yang dua dai kondang ini dia memang sudah CS lah istilahnya. Ya kalau dia udah seia sekata, dia ini sudah menetapkan. Nanti kalau ditanya berapa bayaran yang kita tetapkan per kota, kita sepakati 25 juta katanya. Masya Allah. Ya sudah, ketika ditanya Bapak 25 juta Pak. Nah, akhirnya apa diputuskan? Yang kawan saya yang tidak menetapkan tarif tersebut, kalau nggak salah dia dapat 20 kota, 20 titik. Nah yang 2 dai ini ya 2 titik, sehingga yang 2 dai ini sedikit heran, kok dia cuma dikasih 2 kota, sementara temannya 20 kota gitu kan. Bertanyalah 2 dai tersebut kepada kawan saya ini, Ustaz, kok antum dapat banyak banget katanya, emangnya antum minta berapa per kota? Loh, Anda nggak nantupin Ustaz? Ya berapanya dikasihnya? Oh pantas kata, antum dikasih berapa? 15 juta. Waduh, aturan antum koordinasi dulu, kita ini udah sepakat 1 kota 25 juta katanya. Nah ini kan di sini bisa kita lihat ada 2 jenis karakter dai, yang satu memang dia tidak memasang tarif, yang satu memasang tarif. Nah bagaimana hukumnya? Nah, menurut
kajian yang pernah saya tanyakan kepada guru saya, untuk kasus yang pertama karena dia didasari oleh keikhlasan, dia tidak menentukan tarif, perkara setelah itu panitia memberikan apresiasi ya berupa nominal, maka insya Allah dia dapat dua-duanya ya, dapat pahala karena memang diawali oleh ikhlas dan juga mendapatkan materi sesuai dengan yang diberikan oleh panitia. Sedangkan yang dua itu karena belum di awal dia sudah bicara tarif, maka yang didapatkan adalah tarif ya, yang dia dapatkan hanya materi ya. Pahalanya dia tidak dapat. Karena apa? Karena dia sudah menjadikan dakwah ini sebagai objek transaksional ya. Itu yang pertama. Jadi dalam hal ini ya sebagai pengelola atau sebagai manajemen ya, baik itu sebuah masjid, majelis taklim atau lingkungan ya, ketika kita hendak memanfaatkan jasa seorang dai ya, misalkan Asmaul Husna mau mengadakan tablik akbar nih gitu ya, undanglah seorang ustadz, itu jangan sampai dai-nya tersebut berbicara tentang hal tersebut kita harus sudah memikirkannya Pak ya sesuai dengan ini. Boleh juga sih kita bisa kan bertanya kepada, kadang-kadang kan kalau dai kondang ada manajemennya Pak ya, Pak ini budget kita sekian, kira-kira gimana ya? Oh ya nggak apa-apa, kita nggak ini kan. Bahkan ada satu ustadz yang masya Allah luar biasa ya, dia melihat kondisi lingkungannya ketika dia diundang ke daerah yang terpencil, karena dia lihat kondisi masyarakatnya, boleh dikatakan masyarakat yang tergolong kurang mampu. Mereka mungkin urunan Pak ya, setiap warga diminta sekian untuk mengundang ini. Begitu selesai ceramah diberikan amplop, itu dikembalikan, nggak usah, manfaatkanlah untuk kepentingan di sini. Nah itu seperti itu. Nah artinya apa? Seorang dai yang sudah mendedikasikan dirinya ya, berdakwah di jalan Allah, Allah tidak akan salah dalam memberikan rezekinya ya. Nah tapi ketika ada seorang dai yang setiap diminta untuk mengisi acara belum sudah bicara masalah tarif, yaitu tadi saya bilang masuk dalam kategori kelompok yang kedua ya. Tidak dosa, tidak haram, karena di dalam satu wilayah atau negara yang pemerintah atau penguasanya tidak menjamin kehidupan para dai, itu diperbolehkan adanya transaksional. Tetapi seperti yang di Arab Saudi atau negara-negara Timur Tengah kebanyakan, itu pemerintahnya bagi orang yang menawarkan diri menjadi dai sebagai profesi, itu sudah dijamin Pak hidupnya ya, nggak usah dai ya. Kalau di Timur Tengah ya, terutama di Arab Saudi, Qatar dan lain sebagainya ya, merbot masjid, imam masjid, ustadz yang mengisi kajian-kajian, itu udah dijamin Pak di sana hidupnya. Demikian juga di negara tetangga kita, Brunei Darussalam. Pernah salah satu guru saya dulu mengikuti seleksi untuk menjadi dai di Brunei, lulus ya. Itu disampaikan nanti Bapak bisaronya sekian, fasilitasnya ini, kendaraan operasional ini dan sebagainya. Tapi ditolak sama dia akhirnya Pak. Kenapa? Karena di sana dibatasi. Jadi di Brunei itu kalau dia memilih jadi khotib, ya udah khotib aja. Jadi imam aja gitu. Nggak boleh ngisi kajian-kajian yang lain. Jadi yang mengisi kajian-kajian ya dia hanya itu saja. Nah sehingga guru saya merasa wah ini membatasi perkembangan ilmu saya, ditolak. Padahal tawarannya cukup besar Pak. Yang namanya Brunei kan kita tahu sendiri. Baik. Kemudian yang kedua, bagaimana para sahabat pada masa Rasulullah itu berdaya. Nah, yang pernah saya dapati ya, bahwa para sahabat itu berdakwah dengan tenaga, pikiran, bahkan hartanya. Jadi kebanyakan para sahabat itu mereka selain memang berdakwah ya, mendakwahkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu rata-rata adalah para pedagang. Jadi
konsepnya seperti ini dia. Ketika ia memplanning atau merencanakan untuk berdakwah di satu tempat selama sekian hari misalkan, nah itu dia bekerja dulu Pak, cari duit dulu. Nah ketika kira-kira sudah cukup untuk keluarga yang ditinggalkan, cukup dia untuk bekal dia berdakwah, ya karena pada masa Rasulullah sahabat nggak ada ya dai yang dibayar gitu, nggak ada. Mereka semuanya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah menjamin rezekinya ya, bahkan ganjarannya di akhirat. Nah sekarang bagaimana? Ada sebagian ya, sebagian kecil tapi ya di kita ini yang memang masih berdedikasi seperti itu. Nah, mungkin itu ya Pak Yanis penjelasan ya. Satu lagi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai fikih dakwah itu Pak, fikih itu kan artinya memahami untuk mencapai amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana sekarang Pak kondisi Indonesia sekarang itu kan debatable itu Pak, masalah ijazah palsu itu Pak yang dibuat di jalan pramuka itu katanya. Iya. Itu dari satu pihak atau yang memahami Pak, yang satu pihak memahami dan yang satu pihak membenarkan kebenaran yang dia buat itu Pak, dia sudah benar. Nah, itu apakah termasuk fikih dakwah? Kita yang mendengarkan itu apakah kita dapat pahala Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, soal ijazah yang pasti alhamdulillah kalau ijazahnya asli Pak. Ijazahnya alhamdulillah asli Pak. Ya ini memang menjadi perdebatan yang sampai sekarang belum berujung ya. Jadi kalau saya mengikuti perkembangannya ya, ini kan ada dua kubu Pak ya. Satu kubu yang berusaha begitu intens bahkan luar biasa untuk membuktikan bahwa ijazah sang tokoh tersebut itu palsu, didasari oleh temuan-temuan. Yang pertama ya, ada seseorang yang membuat satu tulisan bahwa si tokoh tersebut katanya tidak lulus SMA. Kemudian dilakukan penelitian tentang satu hasil karya yang merupakan dasar untuk bisa terbitnya satu ijazah, itu mencurigakan. Kemudian sekarang ini bukannya mengarah kepada satu titik, satu ujung, tetapi semakin bias. Bahkan sekarang ada informasi katanya itu ijazahnya dibikin di pasar pramuka. Nah ini Pak, ini kan repot kalau begini ya. Tetapi di pihak lain yang berada di kubu yang satunya berusaha mempertahankan bahwa ia yang benar, ini asli dan sebagainya. Nah, itu dikembalikan Pak, dikembalikan kepada mereka dua kubu yang saling mempertahankan argumentasinya ya. Yang pertama dari kubu yang dia menggugat dan ingin membuktikan bahwa ijazah sang tokoh tersebut palsu, ya silakan, selama upaya yang dilakukannya itu tadi tidak melanggar etika akhlak di dalam berdakwah. Tapi kalau kita perhatikan kayaknya ini udah banyak yang dilanggar Pak ya, bicaranya begini dan sebagainya kan begitu. Nah tapi ini juga ada pentingnya juga, karena dia ingin mengungkap sebuah kebenaran ya. Karena adanya indikasi sesuatu yang diyakini tidak benar ya. Kalau kita berhusnuzon, kubu ini sebenarnya dia mempunyai niat baik untuk menunjukkan bahwa kebenaran itu pada akhirnya akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara pihak kubu yang melawannya meyakini, nah ini kita kembalikan ke mereka. Kalau mereka sebenarnya tahu bahwa hal itu, ya kita anggap saja misalkan sebenarnya memang palsu katakan dia tahu, tapi dia berusaha sekuat tenaga, berusaha sekuat mungkin untuk membuktikan dengan upaya-upaya yang mengkamuflasekan, memanipulasi dan lain sebagainya. Nah, ketika nanti terbukti bahwa
kesalahan yang dilakukannya itu terbukti, ia akan menanggung konsekuensi hukum di dunia, ya, karena ada pasalnya, ada undang-undangnya, ya. Orang yang memasukkan identitas, memasukkan dokumen-dokumen resmi negara, itu ada undang-undangnya. Terbukti yang memasukkan, ia akan dihukum dan didenda. Kemudian juga ada konsekuensinya nanti di akhirat, Pak, karena mereka telah melakukan pembohongan publik kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini. Nah, tapi kita harus yakin Bapak Ibu bahwa yang namanya kebenaran akan mencari jalannya sendiri.